Kabar baik datang ke skuad Timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Vietnam pada laga ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya DPR RI telah menyetujui proses naturalisasi 3 pemain keturunan Indonesia yakni Tom Haye, Ragnar Oratmangun dan juga Martin Paes. Kepastian itu terlihat dalam sidang paripurna DPR RI yang dilaksanakan pada Selasa 5 Maret 2024 siang waktu Indonesia Barat. DPR RI baru bisa menyetujui proses naturalisasi 3 pemain tersebut karena sebelumnya sedang memasuki masa reses. Dengan begitu PSSI harus segera mengebut lagi proses naturalisasi untuk ketiga pemain tersebut. Tujuannya agar ketiga pemain itu bisa membela timnas Indonesia melawan Vietnam. 3 pemain keturunan Indonesia yakni Tom Haye, Ragnar Oratmangun dan juga Martin Paes sulit bisa segera melakukan proses naturalisasi. Sebab pendaftaran pemain untuk bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan ditutup pada tanggal 13 Maret 2024. Memang masih ada waktu 8 hari ke depan. Namun PSSI juga harus melihat kesibukan dari ketiga pemain tersebut yang sedang membela klubnya masing-masing. Belum lagi masih ada proses perpindahan federasi terutama untuk Martin Paes yang sebelumnya pernah membela Belanda U21 dan kecil kemungkinan ketiga pemain itu absen dalam pertandingan melawan Vietnam nanti. Akun pemantau bakat di media sosial Twitter Emir Scout di akunnya @xscout menyebut 10 pemain bintang masa depan timnas Indonesia. Dalam daftar tersebut Marcelino Ferdinand masuk sebagai salah satu pemain yang potensial menjadi bintang. Pemain dengan potensi, tulis akun @xscouting dikutip pada Selasa 5 Maret 2024. Sepak bola Asia sedang naik daun dan timnas Indonesia pasti punya beberapa pemain menarik untuk masa depan, sambung tulisan itu. Dalam daftar tersebut Emir Scout menyebut ada total 10 pemain yang berpotensi menjadi bintang masa depan timnas Indonesia. 7 di antaranya telah menjadi langganan skuad timnas Indonesia senior. Mereka adalah Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Raval Strike, Marcelino Ferdinand, Iver Jenner, Justin Hapner, dan juga Elkan Bagot. Sedangkan 3 pemain lainnya adalah Jehan Pahlevi, Amar Berkic, dan juga Arhan Kaka. Ketiga pemain ini merupakan jebolan timnas Indonesia U17. Pemain timnas Indonesia Justin Hapner kehilangan nomor punggung di Wolverhampton Wanderers U21. Ya, apakah ini pertanda bek 20 tahun ini sudah fix resmi meninggalkan Wolverhampton Wanderers U21? Akhir pekan yang lalu di channel Instagramnya yang berbayar, Justin Hapner mengatakan bakal ada berita besar minggu ini. Berita besar minggu depan, tulis Justin Hapner di stories Instagramnya yang berbayar. Tak lama setelah mengeluarkan unggahan tersebut, Justin Hapner men-share foto-foto dirinya membawa banyak koper. Hal itu mengindikasikan pemegang 5 caps bersama timnas Indonesia ini meninggalkan Wolverhampton Wanderers U21. Kabar Justin Hapner meninggalkan Wolverhampton U21 semakin kencang karena Justin Hapner menghilang dari skuad Wolverhampton Wanderers U21 saat bersuan Newcastle United U21 dini hari tadi. Nomor punggung 3 yang biasa dikenakan oleh Justin Hapner selaku kapten Wolverhampton Wanderers U21 pun dikenakan pemain lain. Mengutip dari Soccerway, pemain Wolverhampton Wanderers U21 yang mengenakan nomor punggung 3 di laga dini hari tadi adalah Aaron Ketodiawa. Sebelumnya Aaron Ketodiawa biasa mengenakan nomor punggung 11 di Wolverhampton Wanderers U21. Lalu jika benar pergi, kemanakah Justin Hapner akan berlabuh? Di Instagramnya yang berbayar, Justin Hapner menyebut bahwa 3 negara yakni Prancis, Belanda dan juga Belgia. Keputusan apapun yang diambil oleh Justin Hapner nantinya layak untuk diapresiasi. Jika benar meninggalkan Wolverhampton Wanderers U21, menunjukkan dirinya ingin terus berkembang. Ia tak mau menjadi kapten di tim kelompok umur, tapi tak kunjung mentas di level profesional ketika usianya sudah menginjak 20 tahun. Banyak pesepak bola yang sudah merasakan atmosfer level profesional ketika usianya belum menginjak 20 tahun. Di skuad timnas Indonesia saja, ada Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot hingga Iver Jenner yang sudah merasakan level profesional meski belum genap berusia 20 tahun. Media Vietnam ZTAU247 menyoroti kondisi bek timnas Indonesia Shane Patinama yang mengalami cedera.
Menurut mereka itu menjadi kabar baik bagi The Golden Star Warriors jelang bersua pada lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam artikelnya mereka menilai situasi ini menjadi kabar gembira bagi skuad asuhan Philippe Those, sebab Shane Patinama dinilai merupakan salah satu pemain penting timnas Indonesia. Timnas Vietnam mendapatkan kabar gembira di babak kualifikasi kedua Piala Dunia 2026 ketika lawannya Indonesia mengalami kerugian personil, tulis Detail 247. Pelatih Persis Solo Milomir Saslia mengisyaratkan siap melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U23. Hal itu disampaikan oleh Milomir Saslia tepat setelah laga melawan PSM Makassar. Pada kesempatan ini Persis Solo mampu mengalahkan PSM Makassar dengan skor 1-0. Milomir Saslia menjelaskan bahwa dirinya tak terlalu memusingkan terkait siapa saja pemain yang siap untuk bertanding. Menurutnya, perubahan susunan pemain justru memberikan keuntungan karena lawan tak bisa membaca strategi yang dimiliki oleh Persis Solo. Tidak penting untuk pemain yang bermain, apakah pemain muda atau tidak. Seperti hari ini kita memainkan 3 pemain U23. Kemudian lawan Barito mungkin kita lihat nanti karena kalau kita memainkan skema yang sama, lawan akan membaca taktik kita, ucap Milomir Saslia. Striker Timnas Indonesia Ravel Struijk ini berhadapan dengan ex-duetnya di Timnas U20 Indonesia 2 tahun yang lalu, yakni Zico Sori di Liga Belanda. Klub Ravel Struijk ada Den Haag U21 berhadapan dengan Willem II U21 dalam lanjutan U21 Divisi 2 Sabtu 2 Maret 2024 yang lalu. Ravel Struijk berkesempatan untuk bertemu dengan ex-rekan duetnya di Timnas U20 Indonesia 2 tahun yang lalu, yakni Zico Sori. Zico Sori kini menjadi pemain profesional untuk Willem II. Laga tersebut berakhir dengan skor 0-0. Baik Ravel Struijk dan juga Zico Sori sama-sama bermain dalam laga ini. Sayangnya, pada akhirnya Sintayong mencoret Zico Sori untuk dinaturalisasi. Ada kabar bila Sintayong mencoret Zico Sori untuk tidak dinaturalisasi karena menunggu sang pemain mendapatkan kontrak profesional dari klubnya. Pelatih asal Korea Selatan itu khawatir bila proses naturalisasi bisa mengganggu fokus Zico Sori bersama klub. Bek Timnas Indonesia Sandy Walsh mengaku tak sabar melawan Vietnam. Namun ia pun berharap Tom Haye dan juga Choi Itzias bisa menambah kekuatan skuad Garuda nantinya. Walaupun ini tak mudah karena Tom Haye masih membutuhkan beberapa proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Untuk itu Sandy Walsh berharap keinginannya ini bisa terwujud. Meski masih terlalu dini untuk bicara daftar skuad Timnas Indonesia. Saya sangat antusias untuk melihat daftar skuad Timnas Indonesia melawan Vietnam lagi, kata Sandy Walsh. Dan mungkin akan ada nama baru di daftar itu. Mungkin ada Tom Haye, mungkin ada Choi Itzias, ucapnya. Kita akan lihat saja. Saya pikir masih terlalu dini, tuturnya. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.